Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Bapak Tirta Setiawan SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Bioinformatika. Jadi di sini kami dari kelompok 7 kelas RB mengambil topik mengenai prediksi dan klasifikasi bioaktivitas senyawa terhadap protein Janus kinase atau JAK menggunakan pendekatan random forest dan neural network. Yang mana anggota kelompoknya yang pertama ada Afafwadi Nugraha, kemudian ada saya sendiri Arsya Azahra, kemudian ada Helmalia Putri, ada Yunita Amelia Puspitasari, kemudian ada Nabila Andika Fitriati, dan yang terakhir ada Leonard Andreas Napitupulu. Oke, mungkin pendahuluannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk pendahuluan, Janus kinase adalah keluarga enzim yang berperan penting dalam transduksi sinyal intraseluler dari reseptor sitokin. Ini terkait dengan berbagai proses biologis seperti proliferasi sel, apoptosis, regulasi imun, dan lain-lain. Lalu, disregularisasi jalur Janus kinase dapat menyebabkan penyakit seperti kanker dan gangguan autoimun. Sehingga inhibitor Janus kinase menjadi fokus utama pengembangan terapi ini. Nah, meski beberapa inhibitor seperti ruxolitinib dan tofacitinib, lalu barikitinib telah disetujui, penggunaannya sering dikatakan dengan efek samping akibat pengambat beberapa isoform jenis kinase sekaligus. Nah, untuk meningkatkan efisiensi pengembangan obat, pendekatan machine learning seperti random forest atau neural network telah digunakan untuk memprediksi bioaktivitas senyawa terhadap protein jenis kinase. Random forest digunakan untuk menunjukkan akurasi tinggi dalam klasifikasi senyawa, sementara neural network yang unggul dalam menangkap pola kompleks. Nah, selain itu, inhibitor jenis kinase menunjukkan potensi dalam pengobatan COVID-19 dengan mengurangi risiko kematian pada pasien parah. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas random forest dan neural network dalam memprediksi bioaktivitas senyawa dalam jenis kinase. Lalu, menganalisis hubungan struktur aktivitas dan mendukung pengembangan inhibitor yang lebih efektif dan selektif. Nah, berikut ada beberapa pentingnya protein jenis kinase di dalam terapi. Yang pertama, ada target terapeutik utama, yang mana protein jenis kinase berperan penting dalam pengembangan otot, pengembangan obat untuk penyakit autoimun dan kanker. Lalu, disregulasi jalur jenis kinase dapat menyebabkan berbagai penyakit, termasuk rheumatoid arthritis dan penyakit radang usus. Nah, inhibitor jalur kinase yang setujui beberapa seperti ruxolitinib, tofacitinib, dan barikitinib. Ini telah disetujui untuk penggunaan klinis. Nah, meskipun ini sudah efektif, namun penggunaan inhibitor ini seringkali memiliki efek samping, seperti memiliki efek samping yang mengakibatkan penghambatan beberapa isoform dan kinase. Lalu potensi dalam penanganan COVID-19, inhibitor Janus kinase menunjukkan potensi dalam mengurangi kematian dan memperbaiki status klinis pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit. Beberapa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan inhibitor Janus kinase dalam terapi COVID-19. Oke, lanjut ke tujuan, yaitu di sini ada 3, yang dimana yang pertama yaitu mengeksplorasi dan membandingkan efektivitas pendekatan random forest dan neural network dalam memprediksi dan mengklasifikasikan bioaktivitas senyawa terhadap protein JAK.
Yang kedua yaitu mengidentifikasi fitur-fitur penting yang berkontribusi terhadap aktivitas biologis senyawa tersebut menggunakan dataset yang terdiri dari ribuan inhibitor JAK. Yang terakhir yaitu menganalisis hubungan struktur-struktur aktivitas SAR dari inhibitor JAK untuk mendukung pengembangan terapi yang lebih efektif dan selektif. Di sini ada eh, di sini ada metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pengumpulan data, yang kedua ada pra-pemrosesan data, dan ketiga itu generasi fingerprint. Yang pertama, pengumpulan data. Mengumpulkan data dari database Campbell dengan fokus pada senyawa yang menargetkan protein Janus kinase, menggunakan kata kunci tertentu, dan memfilter berdasarkan nilai LC50 untuk menilai potensi bioaktivitas. Kedua ada pra-pemrosesan data, yaitu menghapus data duplikat dan yang hilang, memilih kolom relevan seperti canonical smells dan standard value. Data kemudian diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yang dimana ada aktif, tidak aktif, dan menengah berdasarkan nilai LC50. Yang ketiga, generasi fingerprint. Mengubah molekul menjadi fingerprint menggunakan berbagai metode termasuk MACCK dan Morgan sirkuler, menganalisis karakteristik struktural yang berkontribusi terhadap bioaktivitas senyawa. Kemudian dataset dan parameter molekular. Di sini dataset yang kita gunakan terdiri dari 4.732 senyawa, termasuk 1.000 senyawa aktif dan 3.732 senyawa tidak aktif. Fokus pada aktivitas biologis terhadap protein Janus kinase. Parameter yang digunakan di sini yaitu deskriptor molekuler, dihitung berdasarkan aturan Lipinski, termasuk massa molekul, log P, dan jumlah donor akseptor di hidrogen. Transformasi nilai LC50 menjadi PLC50 untuk meningkatkan analisis. Kemudian di sini ada penanganan ketidakseimbangan data, yang itu kita menerapkan teknik smooth untuk mengatasi ketidakseimbangan antar kelas aktif dan tidak aktif. Kemudian meningkatkan kemampuan model senyawa dalam mengidentifikasi senyawa aktif. Oke, di sini ada diagram alir dari penelitian ini. Yang pertama itu dimulai dari start, kemudian persiapan lingkungan atau import-import library yang dibutuhkan. Kemudian kita crawling data dari Campbell. Kemudian kita pra-processing, yang dimana ada pembersihan data, missing value, dan yang lainnya. Kemudian kita ekstraksi fitur menggunakan RDKit. Kemudian kita bagi data, yang dimana terdiri dari data training dan data testing. Kemudian kita modeling data. Setelah modeling data, kita lakukan evaluasi model. Setelah itu kita analisis senyawa yang berpotensi untuk menjadi inhibitor untuk penghambat JAK itu sendiri. Kemudian kita visualisasi datanya, kemudian selesai. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dalam pengembangan model prediktif, 3 pendekatan machine learning berbeda telah diimplementasikan, yaitu ada random forest, XGBoost, dan neural network. Untuk random forest, itu R kuadrat skornya 0,82, MSE-nya 0,48, yang menunjukkan kemampuan prediksi yang baik. Lalu untuk XGBoost, akurasinya mencapai 89%, presisi 0,91 untuk kelas aktif, 0,87 untuk kelas tidak aktif, dan recall 0,85, dan untuk 0,92 itu masing-masing kelas. Lalu untuk neural network itu mencapai akurasi training 92% dan validasi 88%, meskipun menunjukkan sedikit overfitting dengan selisih 4% antara performa training dan validasi. Lalu selanjutnya plot calculation time. Nah, ini adalah plot yang menunjukkan perbedaan kalkulasi waktu dalam berbagai model. Model dengan komputasi waktu tercepat ditunjukkan pada model dummy regressor dan elastic net yang bekerja dengan sangat sederhana dan menunjukkan prediksi yang sama pada data.
Baik, selanjutnya di sini ada distribusi bioaktif dan fingerprint molekul. Ini adalah gambar senyawa aspirin. Jadi senyawa aspirin ini dianalisis dalam penelitian kali ini, baik senyawa aktif maupun tidak aktif itu dia akan mempresentasikan visual yang digunakan untuk memberikan gambaran struktur molekul yang disertai dengan informasi bioaktivitasnya. Jadi sehingga eh, jadi mempermudah identifikasi senyawa potensial sebagai inhibitor JAK. Selanjutnya di sini ada korelasi antara struktur molekul sebelumnya. Ada korelasi antar struktur molekul dan nilai koefisien Tanimoto. Ini digunakan untuk mengukur kemiripan antara senyawa. Jadi senyawa dengan nilai Tanimoto ini yang tinggi menunjukkan kemiripan struktural yang signifikan dan cenderung memiliki pola bioaktivitas yang serupa. Selanjutnya untuk distribusinya di sini ada visualisasi semua bit yang aktif. Jadi di sini tuh menunjukkan visualisasi fingerprint untuk semua bit yang aktif dari proses-proses ini. Nah, di sini tuh ada struktur-struktur yang terdiri dari berbagai fragmen molekul kecil yang mengandung atom-atom seperti karbon yang ditunjukkan dengan garis atau vertex. Kemudian ada nitrogen yang ditunjukkan dengan warna biru dan ada oksigen yang ditunjukkan dengan warna merah. Selanjutnya ada sulfur yang ditunjukkan dengan warna kuning. Jadi keberagaman struktur molekul ini tuh mencakup berbagai gugus fungsi seperti cincin heterosiklik dan pola ikatan yang membantu model dalam mempelajari hubungan struktur aktivitas SAR yang penting dalam mengembangkan kandidat obat baru. Kemudian di sini ada visualisasi tingkat kepentingan fingerprint descriptor. Jadi dia itu menunjukkan fingerprint descriptor yang paling penting dalam model. Kemudian dia menunjukkan juga signifikan terhadap prediksi. Jadi ini merupakan tingkat kepentingan importance dari berbagai fingerprint descriptor dalam model. Nah, bar plot ini tuh menampilkan deskriptor yang diurutkan yang paling berpengaruh ke yang kurang berpengaruh. Jadi ada dua deskriptor teratas yang memiliki nilai importance sekitar 0,05 dan 0,04. Jadi ini jauh lebih tinggi dibanding deskriptor lainnya yang berada di bawah 0,03. Nah, pola yang menurun ini menandakan adanya kontribusi yang semakin kecil dari setiap deskriptor berikutnya dalam model. Selanjutnya, model neural network itu mencapai akurasi antara 90% hingga 94% selama proses pelatihan. Ini menunjukkan kemampuan yang baik dalam memprediksi bioaktivitas senyawa. Sedangkan model XGBoost berhasil mengidentifikasi 825 true negatives yang menandakan kemampuannya yang kuat dalam mengklasifikasikan senyawa yang tidak aktif dengan akurat. Selanjutnya, hanya terdapat 16 false positif dalam model XGBoost. Ini menunjukkan keseimbangan yang baik antara sensitivitas dan spesifitas dalam klasifikasi. Dan yang terakhir itu model neural network mencatat 34 false positif yang menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan dalam akurasi klasifikasi dibandingkan dengan model XGBoost-nya. Kemudian kontribusi terhadap pengembangan obat. Yang pertama itu ada peningkatan efisiensi penemuan obat, yang mana pendekatan pembelajaran mesin seperti random forest dan neural network itu meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam mengidentifikasi kandidat obat baru, khususnya inhibitor JAK. Nah, yang kedua itu ada analisis struktur aktivitas atau SAR, yang mana penelitian ini mengidentifikasi fitur-fitur penting yang mempengaruhi bioaktivitas senyawa terhadap protein JAK, memberikan wawasan yang lebih dalam untuk pengembangan terapi yang lebih efektif. Dan yang terakhir, ada validasi dan adaptasi metode, yang mana metode yang dikembangkan dapat diadaptasi untuk target protein serupa, membuka peluang baru dalam pengembangan obat untuk berbagai penyakit, termasuk penyakit autoimun dan kanker.
Kemudian yang selanjutnya yaitu terdapat perbandingan dari kedua metode yang digunakan yaitu random forest dan neural network. Yang pertama yaitu random forest. Metode ini memiliki kekuatan dalam identifikasi fitur, yang dimana metode ini lebih efektif dalam mengidentifikasi fitur-fitur kunci yang mempengaruhi bioaktivitas senyawa, sehingga mempermudah interpretasi data. Kemudian, metode ini juga memiliki akurasi stabil, mencapai R-quadrat score sebesar 0,82 dan mean score error sebesar 0,48 yang menunjukkan kemampuan prediksi yang baik. Kemudian yang kedua yaitu neural network. Metode ini memiliki akurasi tinggi dalam prediksi, mencapai akurasi pelatihan antara 90-94% dengan sedikit overfitting yang menunjukkan kemampuan untuk menangkap pola kompleks dalam data. Kemudian, metode ini juga memiliki kinerja dalam klasifikasi. Meskipun memiliki akurasi yang baik, neural network menunjukkan tingkat kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan model XGBoost dengan 34 false positif dan 67 false negatif. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah kami lakukan, penelitian ini mengeksplorasi dan membandingkan efektivitas random forest dan neural network dalam memprediksi bioaktivitas senyawa terhadap protein genus kinase. Hasil menunjukkan bahwa model XGBoost memiliki performa terbaik dengan akurasi tinggi dalam mengklasifikasikan senyawa aktif dan tidak aktif. Neural network juga memberikan hasil memuaskan dalam menangkap pola kompleks, meskipun terdapat sedikit overfitting. Analisis fingerprint molekuler mengungkapkan bahwa mergent fingerprint merupakan fitur yang paling informatif dalam prediksi aktivitas senyawa. Metodologi yang dikembangkan juga memiliki potensi besar untuk diaplikasikan dalam proses virtual screening untuk mengidentifikasi kandidat inhibitor. Jika secara lebih cepat dan efisien, meskipun validasi eksperimental tetap diperlukan. Selain itu, pendekatan ini juga dapat diadaptasi untuk target protein serupa, memberikan peluang yang lebih luas dalam pengembangan obat. Penelitian ini juga menegaskan peran penting machine learning dalam mengoptimalkan proses penemuan obat, khususnya pada tahap awal screening senyawa kandidat, sekaligus membuka jalan bagi pengembangan metode prediksi bioaktivitas yang lebih akurat dan efisien di masa depan. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.